Crystal terbangun setelah mendengar suara dari sahabatnya Katie. Saat itu ia melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan janggut yang panjang mengarahkan pisau ke leher Katie. Seketika pria itu menusuk leher Katie lalu mulai berjalan ke arahnya melakukan hal yang sama padanya. Siapakah pria itu? Mari cari tahu. Keluarga Crystal Surles akan pindah ke kota Del Rio, Texas. Crystal yang saat itu berusia 11 tahun sangat senang karena ia akan berdampingan dengan sahabatnya Kaylin Harris atau Katie yang berusia 13 tahun. Orang tua Crystal bersama dua adiknya, Mark dan Amber, kembali ke Kansas untuk memindahkan barang-barang mereka, sementara Crystal menginap di rumah Katie. Malam itu, tanggal 31 Desember 1999, Crystal dan Katie bercerita banyak hal yang menarik dan bercanda tawa. Mereka bergadang agak larut malam itu. Setelah puas mengobrol dan mulai mengantuk, mereka memutuskan akan tidur. Tetapi sebelum itu, keduanya sempat bertengkar kecil untuk memilih tempat tidur mana yang akan ditempati di sebuah ranjang susun. Dan akhirnya, Katie tidur di bawah dan Crystal tidur di atas. Keduanya saling melempar senyum, mengucapkan selamat malam, dan tidur. Sekitar pukul 3:50 dini hari, Crystal terbangun karena mendengar suara Katie dan lampu yang menyala. Ia melihat seorang pria tengah menutup mulut Katie dan meletakkan pisau di lehernya. Pria itu belum menyadari keberadaan Crystal di sana. Katie berteriak pada Crystal untuk segera memanggil ibunya. Di saat itulah pria itu menusuk leher Katie, menjatuhkannya ke lantai dan menikamnya sebanyak 16 kali. Pria itu kemudian berjalan ke arah Crystal. Gadis itu memohon untuk tidak disakiti. Dia berjanji tidak akan mengatakan perbuatannya pada siapapun dan tidak akan berteriak. Tapi pria itu justru meminta Crystal mengangkat tangannya lalu menggorok lehernya. He said move your hands. And why did he say move your hands? Will you show us how you had your hands? I had them up like this. Gadis itu terjatuh ke lantai. Dengan cerdas, Crystal tidak bergerak dan pura-pura mati agar pria itu tak kembali untuk membunuhnya. Dia mendengar pria itu melangkah pergi. Di saat itulah, dengan sekuat tenaga ia merangkak menghampiri Katie. Katie mengeluarkan suara seperti orang tersedak. Crystal berusaha menenangkan Katie dengan menggosok punggungnya. Crystal menyadari dia tidak bisa bicara karena saat akan mengatakan semuanya akan baik-baik saja pada Katie, ia tidak mengeluarkan suara. Gadis itu melihat Katie terdiam dan tak bersuara lagi. Crystal mendengar suara mobil menjauh. Dia kemudian bangun dan mengira mungkin pria itu juga membunuh anggota keluarga lain di rumah itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah terdekat meminta bantuan. Dia segera membunyikan bel rumah itu. "Siapa?" Jawaban dari dalam. Karena Crystal tidak bisa bicara, ia menggedor rumah itu lebih keras. Ketika tetangga itu membukakan pintu, ia melihat Crystal berlumuran darah dengan memegang lehernya. Crystal menulis catatan yang mengatakan keluarga Harris membutuhkan bantuan secepatnya, dan dia menulis agar mereka bergegas dan lehernya membutuhkan bantuan. Ia juga bertanya, apakah aku hidup? Bantuan telah tiba dan Crystal segera dilarikan ke rumah sakit San Antonio. Sekitar jam 6 pagi, ibu Crystal mendapat telepon dari rumah sakit, mengabari bahwa anaknya berada di ruang gawat darurat dan baru saja diserang. Keluarga Crystal segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ibunya begitu sedih melihat keadaan putrinya. Batang tenggorokannya putus dan pita suaranya dipotong. Ibunya menanyakan bagaimana keadaannya. Crystal tidak bisa bicara dan hanya menulis catatan untuk berkomunikasi. Crystal terus menanyakan keadaan sahabatnya Katie. Dengan berat hati, ibunya memberitahu Crystal bahwa Katie tidak selamat. Ketika polisi memeriksa TKP, seorang gadis muda yang tak lain adalah Katie ditemukan sudah tewas di lantai dengan banyak darah. Setelah Crystal mulai membaik, polisi menemuinya untuk dimintai keterangan. Polisi meyakinkan Crystal bahwa mereka akan menangkap pelakunya. Dengan sebaik mungkin, Crystal mendeskripsikan pria yang menyerang mereka malam itu. Seniman sketsa polisi membuat sketsa dari detail yang Crystal tulis. Sketsa itu kemudian disebar. Keluarga Harris seperti mengenal orang dalam sketsa itu. Mereka berpikir gambar itu adalah Tommy.
teman-teman mereka yang bekerja sebagai penjual mobil bekas. Setelah polisi mendapatkan foto Tommy, polisi memberikan beberapa barisan foto dan menunjukkannya pada Crystal. Polisi berkata pria mana yang menyerangnya malam itu, dan dia menunjuk pada satu pria bernama Tommy Linsell. 2 Januari tahun 2000, polisi pergi ke rumah trailer Tommy. Pintunya tidak dikunci, jadi salah satu polisi masuk dan bertemu dengannya. Tommy kemudian ditangkap tanpa perlawanan. "Aku senang, akhirnya aku tertangkap," kata Tommy. Tommy mengakui penyerangan dan pembunuhan itu. Dia kemudian dibawa untuk menyusuri TKP dan melakukan reka adegan. Dengan sangat tenang, dia menunjukkan pada polisi dari awal. Dia kemudian dibawa kembali ke kantor polisi dan dilakukan interogasi lagi. Tommy mengatakan maksud dan tujuannya melakukan penyerangan itu hanyalah ingin membunuh mereka saja. Tommy tanpa diminta justru mengakui rentetan kejahatan yang ia lakukan selama ini. Dia telah membunuh beberapa pria, wanita, dan anak-anak dengan total 22 korban sejak tahun 1980-an. Polisi menyadari bahwa mereka sedang berurusan dengan pembunuh berantai. Crystal sudah pulih dan dapat berbicara lagi. Dia akan menjadi saksi kunci di persidangan Tommy. 9 bulan kemudian, pada 12 September 2000, persidangan Tommy dimulai. Crystal berkata pada ibunya, I said, Mom, don't cry. Please don't cry. If I see you in the crowd bawling, you're gonna distract me. You're gonna make me upset. Beberapa jam sebelum persidangan dimulai, Crystal mendapat sebuah hadiah yang sangat berarti baginya. Dia mendapat sebuah cincin dan sepucuk surat untuk menyemangatinya dari Christy. Christy dan Crystal dipertemukan beberapa bulan sebelumnya oleh suatu acara bernama America's Most Wanted. Mereka berdua mengalami hal yang sangat mirip. Christy selamat dari serangan brutal di tahun 1999 ketika ia pulang sekolah dan berdiri di persidangan melawan pria yang telah menyerangnya dan membunuh adiknya. Dan cincin itulah yang memberinya kekuatan sebagai pengingat akan adiknya. Kini cincin itu ia berikan pada Crystal untuk memberinya keberanian saat berdiri di persidangan melawan Tommy. Crystal masuk ruang sidang. Dia memberikan kesaksiannya. You ever awaken during the night? Yes. What was it that awakened you? Katie's voice saying help. His hand was over her mouth. Whose hand was over her mouth? His hand. The man with the blue jacket and the glasses? Yes. He was standing behind her with his hand over her mouth and the knife right here. Katie was okay. He was He moved the knife and slit her throat. He started walking towards me. Did you say anything to him? Yes. What did you tell him? I told him I'd be quiet. I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. It's Katie. He said, move your hands. And why did he say move your hands? Will you show us how you had your hands? I had him up like this Can you tell us why you had your hands up close to your neck? because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. Crystal menaruh pikirannya pada Katie. Ini semua untuknya. Tommy harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dia berusaha keras selama kesaksiannya dan menemukan kenyamanan pada cincin yang Christy berikan dengan memegang dan memutar cincin itu selama persidangan. Tommy dinyatakan bersalah atas pembunuhan Katie dan kejahatan lainnya. Dia dijatuhi hukuman mati. Pada 3 April 2014, Tommy dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara negara bagian Texas. Kini Crystal melanjutkan kehidupannya. Dia menyatakan bahwa dia masih memikirkan sahabatnya sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk memikirkan Tommy, bahkan untuk sekali saja. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.